Baharudin Jusuf Habibie, atau yang biasa dikenal dengan panggilan B.J. Habibie, seorang pemimpin yang jenius dan juga legenda Indonesia. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video aku sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baharudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Bugis Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa. Alwi Abdul Jalil Habibie atau ayah dari B.J. Habibie memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohala'ah atau kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah ibu dari B.J. Habibie, merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta, dan ayahnya yang bernama Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabilah, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Garis keturunannya dimulai dari Lama Kasa, seorang Bugis yang menetap di Gorontalo dan menikahi seorang wanita lokal bernama Hawaria. Mereka memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Habibie. Alwi Abdul Jalil Habibie lahir pada tahun 1908, adalah keturunan dari Lama Kasa. Dari silsilah keluarga, kakek B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar B.J. Habibie di Gorontalo terkenal gemar berternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Pernikahan B.J. Habibie dan Ainun. Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dogo Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat. Sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran UI. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Pendidikan B.J. Habibie. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang bernama Institut Teknik Bandung atau ITB, pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Essen, Jerman Barat, menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina.
Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi. Masa jabatannya hanya berlangsung singkat. B.J. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menristek, sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginan untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut B.J. Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dan visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir B.J. Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ketujuh menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapat dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengungkapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR.